Yang berikutnya adalah digitalisasi administrasi pemerintahan. Ke depan secara bertahap kita arahkan semua layanan ini dengan digital. Maka dengan demikian ke depan digitalisasi akan mempermudah rakyat, terutama di program-program dasar. Saya kemarin datang ke Bandung, bagaimana super app yang sedang dipersiapkan untuk mall pelayanan publik. Maka ke depan mall pelayanan publik ini hybrid. Di satu sisi ada tempat, tapi juga ada pojok yang bisa menyelesaikan banyak hal secara digital. Menang itu pasti. Kesiapan untuk menang juga harus siap untuk kalah. Dalam hal ini kami ini baru jadi balon, baru jadi calon belum. Kalau udah dapat rekom partai, ada putusan KPU, namanya calon. Bapak Ibu sekalian, dalam proses politik saya udah lewati 5 tahun. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan gaya kepemimpinan antara manual dan digital dalam pengambilan keputusan. Saya mengambil contoh studi kasus kepemimpinan di Kabupaten Banyuwangi. Akan saya bahas pada video kali ini adalah Ratna Andi Lestari sebagai Bupati Banyuwangi sebelumnya dan Abdullah Azwar Anas sebagai Bupati yang membawa pendekatan kepemimpinan digital. Pada masa kepemimpinan Ratna Andi Lestari, sistem kepemimpinan Banyuwangi masih didominasi oleh kepemimpinan yang berpola pada manual dan konvensional. Pengambilan kebijakan dilakukan melalui rapat tatap muka dan jalur birokrasi yang berjenjang. Pelayanan publiknya masih banyak menggunakan administrasi manual dan berkas fisik. Kebijakan yang diambil cenderung bergantung kepada laporan aparat dan koordinasi langsung di lapangan. Model ini cukup efektif pada masanya, namun memiliki keterbatasan seperti kecepatan, efisiensi, dan transparansi. Berbeda dengan periode sebelumnya, Abdullah Azwar Anas membawa perubahan yang cukup besar dengan menerapkan kepemimpinan digital dan inovatif. Pengambilan kebijakan mulai berbasis pada teknologi, data, dan informasi. Berbagai layanan publik mulai dialihkan ke sistem digital seperti pelayanan administrasi, perizinan, dan layanan desa. Program Smart Village dan Mall Pelayanan Publik menjadi contoh nyata bagaimana teknologi digunakan untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat. Dengan pendekatan ini, keputusan dapat diambil secara cepat, transparan, dan tepat sasaran. Jika dibandingkan, terdapat perbedaan yang jelas antara kedua gaya kepemimpinan. Pada kepemimpinan manual, proses pengambilan kebijakan berjalan lebih lambat, karena bergantung pada birokrasi konvensional dan pertemuan langsung. Sedangkan pada kepemimpinan digital, pengambilan kebijakan menjadi lebih efisien karena didukung oleh data dan sistem elektronik. Kepemimpinan digital juga meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dampak kepemimpinan digital Abdullah Azwar Anas sangat terasa bagi masyarakat. Dampaknya antara lain yang pertama, pelayanan publik lebih cepat dan mudah diakses.
Yang kedua, pemerintah lebih transparan dan akuntabel. Dan yang ketiga, masyarakat lebih aktif berpartisipasi. Sementara itu, kepemimpinan manual menekankan kedekatan secara langsung antara masyarakat dan kepemimpinan, meskipun kurang efisien secara sistem. Sebagai kesimpulan, kepemimpinan Ratna Ani Lestari mencerminkan pemerintahan yang manual sesuai dengan konteks zamannya. Sedangkan Abdullah Azwar Anas menunjukkan bahwa kepemimpinan digital mampu meningkatkan proses pengambilan kebijakan dan proses pelayanan publik. Transformasi ini menjelaskan bahwa pemimpin yang adaptif terhadap teknologi lebih siap menghadapi tantangan pemerintahan yang modern. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua.